Hampir 2 tahun berlalu, nasib korban jatuhnya kren di area Masjidil Haram Mekah belum juga jelas. Para korban berharap kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz, Raja Arab Saudi ke Indonesia, bisa mempercepat proses pembayaran ganti rugi yang selama ini terkatung-katung. Nuruddin Basit, satu di antaranya. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tak heran jumlah jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar. Para calon haji pun harus rela menunggu hingga bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Salah satunya Ilyas, warga Surabaya yang sudah puluhan tahun menanti untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Tahun 2017, pria berusia 66 tahun ini akan berangkat bersama sang istri, Jamaiyah, setelah mendaftar 7 tahun lalu. Ilyas dan istri awalnya dijadwalkan berangkat tahun 2018. Namun beruntung, ia dapat berangkat 1 tahun lebih cepat karena ada penambahan kuota haji. Ilyas sudah siap secara mental dan fisik, namun masih memikirkan uang saku untuk dibawa ke Tanah Suci. Ya, persiapannya mestinya ya peralatan untuk ibadah haji di sana. Terus yang terpenting finansialnya. Ini yang belum. Mungkin insya Allah nanti ada saudara-saudara yang menyumbang saya gitu. Saya mengharapkan itu. Mungkin anak-anak saya bisa menyumbang saya. Tahun 2016 lalu, kuota haji Indonesia sebesar 168.000 orang. Sementara di tahun 2017 ini naik menjadi 221.000 orang. Selain tambahan kuota hasil perundingan sebanyak 10.000 orang, kuota bertambah juga karena kebijakan Arab Saudi seiring selesainya proyek perluasan Masjidil Haram di Mekah. Ada tambahan 20% untuk kuota haji Jatim. Dari total 64 kloter, kini menjadi 84 kloter yang terdiri atas 35.035 calon jamaah haji. Tahun lalu, kuota haji di Jawa Timur hanya sebanyak 28.600 orang. Prioritas jamaah haji yang diberangkatkan untuk penambahan kuota adalah yang berusia lanjut dan belum pernah pergi haji. Saya kira yang paling prinsip adalah satu, dengan mensikapi tambahnya kuota haji ini sudah barang tentu akan bertambah pula persiapan kita baik dari unsur SDM atau panitia, juga persiapan dari akomodasi yaitu layanan di asrama haji. Insya Allah kita lihat sudah siap karena memang kemampuan daya tampung di asrama haji sudah memenuhi syarat untuk kloter sejumlah 84 kloter itu. Kementerian Agama Jawa Timur juga melakukan antisipasi agar tidak ada lagi persoalan paspor haji yang terlambat. Menurut jadwal dari Kementerian Agama Jawa Timur, keberangkatan kloter pertama Jawa Timur akan dilaksanakan pada 28 Juli 2017 mendatang. Gita Gowinda, Surabaya. Korban dan keluarga korban insiden jatuhnya alat berat kren di area Masjidil Haram Arab Saudi September 2015 lalu berharap pemerintah Arab Saudi merealisasikan janji kompensasi kepada para korban. Harapan ini menguat dengan adanya agenda kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Agenda kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menguatkan harapan Iriani Widianingsih atas kompensasi yang dijanjikan pemerintah Arab Saudi. Iriani merupakan anggota jemaah haji Indonesia yang menjadi korban insiden jatuhnya kren di area Masjidil Haram September 2015 lalu. Akibat insiden tersebut, 7 tulang rusuknya patah, paru-parunya cedera berat karena tertusuk tulang dan sebagian tulang belikatnya hancur. Hingga kini, Iriani masih menjalani perawatan kesehatan rutin yang telah menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Iriani hanya terbebas dari biaya saat dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Besar harapan Ibu, semoga apa yang dijanjikan sama Raja Arab Saudi ini bisa untuk dipenuhi, karena kita juga kan namanya Ibu sekarang masih menjalani perawatan, masih sering kontrol, jadi memang kita butuh biaya untuk itu. Tulang Ibu kan seperti belikat itu udah tidak di posisinya lagi, sudah dibawa. Terus seperti tangan Ibu juga sudah terbatas untuk mengangkat tangan gitu ya. Hal yang sama juga diharapkan Muhammad Thoib, suami almarhumah Painem.
Korban insiden meninggal jatuh kren di Arab Saudi. Kami mengharapkan kemungkinan, tapi ya kan, kalau memang dia mengingatkan suatu dengan janji dia itu kepada kita, katanya memberikan santunan itu, kemungkinan kami mengharapkan, besar harapan kami juga, mudah-mudahan dia akan memberikan bagaimana yang dijanjikan dia kepada kita itu. Pemerintah Arab Saudi menjanjikan santunan senilai 1 juta real atau lebih dari 3,5 miliar rupiah bagi korban meninggal dan 500.000 real atau lebih dari 1,7 miliar rupiah bagi korban cacat fisik tetap. Sejumlah korban belum mendapatkan kompensasi ini. Yan Prabudi, Medan.